teman-teman, masih di sini kan? Di Belajar Bersama. Siapa nih yang udah gak sabar untuk ikutan latihan soal dari Kak Krida? Teman-teman sudah pada siap? Oke, kalau gitu yuk kita gabung lagi dengan Kak Krida. Terima kasih Sandia. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana konsep dari refleksi. Nah, sekarang kita mengaplikasikannya untuk bentuk tertentu. Contoh pertama adalah segitiga. Di sini saya punya segitiga di sebelah kanan atas sana. Dan saya punya dua cermin di sini. Ada cermin horizontal atau yang mendatar dan cermin vertikal yang menurun. Di sini tugasnya adalah bagaimana sih caranya kita merefleksikan bentuk segitiga yang terbalik ini ke dalam cermin vertikal dan horizontal. Jadi kalau misalkan saya taruh bayangannya di sini, kira-kira bayangannya akan seperti apa? Langkah pertama, ini yang penting sekali untuk dilakukan adalah selalu tandai titik-titik sudut pada bentuk tersebut. Ditandain, misalkan bentuknya segitiga. Ada berapa sih titik sudut di segitiga? 3. Nah, jadi semuanya, tiga-tiganya kita kasih titik. Yang besar kalau bisa, jadi jelas. Nah, setelah kita tandai titiknya, sekarang kita hitung jaraknya. Yang pertama, biar gampang, kita cerminkan dulu ke sini. Karena kita mencerminkannya ke sini, berarti sudah pasti cerminnya adalah yang garis vertikal. Tentukan berapa sih jarak dari titik ke cermin. Contoh, untuk titik yang ini. Kira-kira ada berapa sih jaraknya? Dari titik ke cermin, berapa lompatan? Ada 1. Jadi 1. Ingat ya. Terus yang ini ada berapa? 3. 1, 2, 3. Ada 3. Dan yang ini ada berapa? 1. 1. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu bagaimana cara kita menghitung kotaknya. Nah, setelah kita tahu ini jaraknya 1, ini jaraknya 3, dan yang terakhir jaraknya 5, kita cerminkan ke garis vertikal ke sini dengan jarak yang sama. Karena ini jaraknya 1, berarti bayangannya juga jaraknya 1. Jadi 1. Yang ini jaraknya 3, berarti bayangannya 3. Sama juga untuk yang ini bayangannya juga 5. Jadi seperti itu. Nah, sudah jadi ini bayangannya yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bawah? Ingat konsepnya, selain jaraknya sama, bayangannya terbalik. Berarti dia akan menjadi seperti jadi terbalik ya. Jadi segitiganya kurang lebih akan seperti ini. Dengan menggunakan cara yang sama ya. Titiknya dikasih jarak di sini 1, berarti bayangannya juga 1. Gitu ya. Jadi beginilah bagaimana caranya kita merefleksikan bentuk. Contohnya adalah bentuk segitiga. Nah, di sini saya juga punya contoh lain. Di sini saya punya jajar genjang. Kita punya jajar genjang di sini. Bagaimana sih cara memberikan bayangannya? Oke, siapa di sini yang mau mencoba? Saya, Kak. Oke, silakan Jaka untuk maju ke depan. Oke ya. Oke, bagaimana sih cara kita memberikan bayangan untuk jajar genjang yang ada? Oke, silakan Jaka. Ya, pokoknya step pertama itu selalu tandai titik sudut dengan titik. Jadi kita tebalkan lah istilahnya. Setelah kita menggambar jaraknya, jangan lupa untuk memberikan titik ya. Supaya kita tidak bingung. Oke, kita bisa lihat di sini gambarnya Jaka ya di sini. Kita bisa lihat ya, apakah jaraknya sama dengan bayangannya? Sama. Nah, oke, berikan tepuk tangan kepada Jaka. Yeay. Nah, untuk yang bawahnya di sini caranya adalah sama ya. Jadi kita tentukan jaraknya ke bawah. Karena ini jarak ke bawah ada berapa? Ada 2. Berarti bayangannya juga pasti 2. Nah, di sini. Terus yang ini juga 2 ya. Nah, Kak, yang atas gimana cara memberikan bayangannya? Sama. Ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarak yang bawah juga 5. Nah, sama yang ini juga akan 5.
Nah, setelah kita menemukan bayangannya, kita bisa gunakan penggaris untuk menggabungkan semua titik sudut yang ada. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk yang ini gimana? Kita bisa lihat pada layar. Berikut adalah hasil akhir dari bayangan jajar genjang yang ada pada soal. Oke, yang terakhir. Di sini saya punya bentuk terakhir seperti rumah ini ya, gabungan dari bentuk persegi dan segitiga. Nah, kira-kira bagaimana sih bayangannya? Di sini siapa yang mau mencoba? Saya, Kak. Oke, silakan Fikri maju ke depan. Untuk menjawab bagaimana sih bayangan dari si bentuk rumah ini. Silakan. Menggunakan spidol. Oke. Oke. Bisa sama bawahnya nggak? Oke, gunakan penggaris ya Fikri. Terima kasih Fikri. Oke, saya bantu. Oke. Oke, bagus. Terus yang bagaimana dengan yang bawah? Nah, sekarang cerminkan kepada garis horizontal yang ada. Oke, silakan untuk tentukan titiknya dulu. Oh, apakah kamu mau langsung membuat? Boleh, kalau misalkan memang sudah bisa. Oke. Oke. Ini gunakan penggaris. Baik, oke. Apakah sudah selesai, Fikri? Sudah. Oke, coba kita bisa lihat dulu di sini apakah jaraknya sudah sama? Oke, berikan tepuk tangan kepada Fikri. Terima kasih Fikri. Ini adalah tips and trick. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, gambarnya terlihat bagus. Kalau misalkan kata anak-anak itu terlihat aesthetic. Nah, kalau misalkan gambar kalian, hasil gambarnya kok miring, kok jaraknya nggak sama, itu sudah pasti salah. Jadi, bayangan yang bagus adalah ketika kita melihat sekilas dengan mata, itu terlihat bagus dan simetris. Jaraknya sama, dan bentuknya tidak ada perubahan. Jadi begitulah tips dari refleksi. Apakah teman-teman sudah jelas? Jelas. Oke, untuk sesi berikutnya saya akan memberikan kalian challenge. Untuk membuat bayangan dari bentuknya itu, kalian akan membuat bentuk sendiri. Jadi silakan kreasikan karya kalian. Untuk teman-teman yang di rumah, kalian bisa siapkan kertas buku atau buku kotak-kotak yang bisa digunakan untuk praktek ini. Kembali ke Sandia. Terima kasih Kak Krida. Wah, teman-teman hebat banget nih, sudah bisa mengerjakan semua latihan soal dari Kak Krida. Yang di rumah juga bisa kan? Hebat. Setelah yang satu ini, kita akan membuat garis refleksi bersama-sama. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap di Belajar Bersama.